Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dimata Allah SWT, sesungguhnya kedatangan kami ke masjid ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan anjuran dari Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi atau tali persaudaraan kita. Walaupun kita tidak bersaudara sekandung saudara, tetapi pada hakikatnya yang namanya orang beriman itu semuanya bersaudara, Pak. Bersaudara jika dengan kalimat la ilaha illallah. Allah SWT tegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Hari ini mulia, kita datang dari Kelurahan Islam, tepatnya di Kecamatan Peminting sana, datang ke sini adalah juga untuk menunaikan perintah Allah SWT. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah menjadikan kalian dari laki-laki maupun perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal, agar kita saling mengenal. Masya Allah, saya dulu Pak, kalau kita lewat mungkin langsung ke arah mau ke Kota Mabang, tidak pernah lihat dari sini. Alhamdulillah dengan sebab silaturahmi mengenal dengan saudara-saudara kita di sini, Allah SWT berikan kami kesempatan untuk melihat saudara-saudara kita di sini diarahkan. Yang insya Allah kita semua diberkahi Allah SWT, masjidnya diberkahi Allah SWT, usaha-usahanya diberkahi Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang senantiasa menjaga tali persaudaraan, maka dia termasuk orang-orang ahli surga. Umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia punya tanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan. Karena Pak, benturan saat ini begitu dahsyat dari ahli-ahli batil, ya. Mereka merusak tatanan masyarakat dari media sosial, dari pergaulan bebas, dari perkara-perkara yang melalaikan, dari judi online. Nah, kalau kita ini tidak menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, maka lama kelamaan tatanan masyarakat kita akan semakin bobrok, Pak. Jadi benteng pertahanan di sini itu setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT, yaitu mereka senantiasa punya rasa tanggung jawab menyampaikan kebaikan. Insya Allah Pak, nah, di mana saja kita berada, kita sampaikan kebaikan. Tidak usah banyak-banyak. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Tidak usah Al-Quran semua kita hafal baru kita mau menyampaikan. Satu ayat saja, satu ayat saja itu sudah cukup. Sampaikan kebaikan. Tidak usah malu-malu. Karena ada para sahabat pernah bertanya, Rasulullah, sekali-kali saya tidak akan menyuruh kepada kebaikan, melainkan saya sudah melaksanakan kebaikan itu semuanya. Dan saya tidak akan melarang dari kemungkaran sebelum saya meninggalkan kemungkaran itu semuanya. Maka dengan dia mendengar ini Rasulullah SAW sampaikan, tidak begitu wahai sahabatku, akan tetapi kamu sampaikanlah kebaikan itu walaupun kamu belum mengamalkan semuanya, dan kamu cegah dari kemungkaran walaupun kamu juga belum meninggalkan kemungkaran itu semuanya. Nah, sekarang ini kita malu menampakkan kebaikan, tetapi ahli-ahli batil tidak malu. Berdana dengan mulia, biasakan diri kita di masjid, biasakan diri kita betah di masjid, biasakan diri kita betah mendengarkan ilmu-ilmu agama. Hadirin yang mulia, ada 4 fadilah ketika seseorang duduk di dalam majelis ilmu. Hadis itu sangat masyhur dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah." Wa rumah-rumahnya Allah yaitu masjid, mereka membaca kitabullah, saling mengingatkan antara sesama mereka, melainkan pasti
pasti Allah SWT akan menurunkan kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah, Pak? Ketenangan jiwa. Sekarang ini orang-orang healing, mencari ketenangan jiwa, pergi ke gunung-gunung, pergi ke pantai-pantai. Mungkin orang yang di desa mau pergi ke pusat kota, orang pusat kota mau pergi ke pedesaan. Mereka ketika ditanya mau ngapain, Pak? Kita mau rekreasi, kita mau tamasya, kita ingin mendapatkan yang namanya ketenangan di jiwa. Hadirin mulia, perbuatan seperti itu boleh, sangat dianjurkan untuk supaya mengobati kerinduan kita, menenangkan jiwa kita. Akan tetapi hadirin mulia, hakikat ketenangan yang sebenarnya manakala kita berada di majelis-majelis ilmu, berada di masjid, mendengarkan fadilah-fadilah dalam beribadah, mendengarkan tentang keutamaan akhirat, mendengarkan pembicaraan yang mengicurkan dunia, sehingga kita ini tidak terlalu cinta kepada dunia yang sementara ini yang bakal kita tinggal untuk selama-lamanya. Yang pertama dapatkan sakinah, Pak. Kedua mendapatkan rahmah. Wa ghasyatum rahmah. Dicucuri rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba pilihan, yang mana dengan rahmat itu Allah SWT jauhkan dari kita yang namanya bala, bencana, musibah itu lawan kata daripada rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT berarti Allah jauhkan yang dari namanya bala, musibah, bencana. Dan orang yang datang ke masjid, Pak, ini berarti dia telah dapatkan rahmat, dan dia nantinya pulang ke rumah akan membawa rahmat tersebut. Sehingga di mulia, orang-orang yang biasanya di ahli masjid itu rumahnya penuh dengan ketenangan, sebagaimana masjid. Karena di mulia ini ada yang namanya hubungan, ada yang namanya hubungan. Kita biasa di masjid, mendapatkan rahmat di masjid, maka kita pulang dengan membawa rahmat. Kita pulang membawa karunia dari Allah SWT. Sebagaimana kalau kita masuk masjid, Pak, doanya bagaimana? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Masuk masjid pakai kaki kanan. Doanya bagaimana, Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian ketika kita keluar dari masjid, dengan kaki kiri apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka min fadli. Setelah kita sholat, zikir, berdoa, salat sunnah, baca Quran, kita keluar dari masjid dengan kaki kiri baca doa apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta karunia darimu. Maka biasanya, Pak, orang-orang ahli masjid ini, ya, biasanya usahanya diberkahi, ya, dapatkan anak-anak yang soleh-soleha, usahanya lancar, dijauhkan dari segala bala. Kenapa? Karena rahmat yang dalam masjid itu dia telah bawa pulang ke rumah. Bahkan Allah SWT berfirman, walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Orang ahli masjid itu orang insyaallah orang iman, orang takwa. Kalau satu kampung ini jadi orang-orang ahli masjid, apa jaminan Allah? Jika sekiranya penduduk satu kaum itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh pasti Allah akan membukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wahafatumul malaikah. Malaikat-malaikat akan mengelilingi orang-orang yang senantiasa berada di majelis ilmu. Hadirin mulia, lawannya malaikat itu syaitan. Seseorang yang biasa di masjid, maka dia akan berteman dengan malaikat. Maknanya apa yang mulia?
akan senantiasa dibisikkan dalam telinganya, diilhamkan dalam hatinya perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Malaikat yang selalu membisikinya. Tetapi sebaliknya, orang yang jarang ke masjid, orang yang jarang mengerjakan perintah Allah SWT, jarang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian yang keempat, yaitu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah SWT akan membanggakan nama kita di hadapan majelisnya para malaikat. Saat ini Pak, nama kita kalau disebutkan di kantor wali kota, betapa bangganya kita. Nama kita disebutkan di pertemuan-pertemuan besar, mungkin di DPR, MPR, atau mungkin di PBB sana. Senangnya bukan main, bangganya bukan main. Itu majelis manusia. Kita sudah bangganya luar biasa. Nah, orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, maka Allah SWT akan bangga-banggakan dia di hadapan majelisnya para malaikat yang maksum tanpa dosa. Bilang sana Pak. Maka kadang-kadang ada orang itu Pak tidak terkenal di dunia. Di dunia dia tidak terlalu terkenal, tetapi di langit dia dikenal sekali. Contohnya siapa Pak? Mungkin kita pernah dengar kisah tentang Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dia pemuda yang tidak diperhitungkan. Dia tidak dianggap. Dia dianggap punya usaha yang kecil. Bahkan ketika ditanya oleh Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, ini rombongan dari Yaman ya? Iya. Ada nggak yang namanya Uwais? Kenapa khalifah engkau cari Uwais? Uwais itu lagi jaga kambing kamu di belakang. Uwais itu lagi jaga kambing. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan aku dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Pak, dia tidak dikenal di kampungnya, tetapi dia terkenal di langit. Maka kalau kita mau cari ketenaran, kita mau cari kemasyhuran, carilah kemasyhuran di langit sana Pak. Carilah kedekatan dengan Allah SWT. Dengan kita dekat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan kekalkan nama kita sampai hari kiamat. Kekalkan kebaikan. Mungkin di sini kita sudah kita semua tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditentang oleh satu kaumnya, ditentang oleh satu negara, oleh Raja Ibrahim dan Namrud itu. Dan waktu zaman Nabi Ibrahim belum ada HP Pak, belum ada HP, belum ada Facebook, Twitter, apalagi WA, Instagram itu belum ada koran lagi Pak, belum ada TV lagi Pak. Tetapi nama Nabi Ibrahim senantiasa kita sebut. Siapa yang kasih terkenal beliau? Allah yang kasih terkenal beliau. Allah yang kasih terkenal. Hadirin yang berkata Allah, itulah karena kalau Allah SWT sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan menyebut kita di hadapan majelis para malaikat. Bahkan ada yang mulia, Allah itu punya malaikat-malaikat yang mereka ditugaskan untuk mencari-cari majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di situ disebutkan nama Allah SWT, disebutkan tentang perkara agama, tentang hukum-hukum agama. Maka ketika mereka telah mendapatkan majelis itu, mereka bersop-sop sampai di langit dunia. Ketika semajelis telah selesai, maka mereka kembali ke hadirat Allah SWT. Allah tanya, kalian dari mana? Ya Allah, kami dari majelis yang di situ disebutkan nama Engkau ya Allah. Maka Allah SWT bertanya, apakah mereka pernah melihatku? Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka belum pernah melihat Engkau. Lalu kenapa mereka menceritakan tentang aku? Allah bertanya lagi. Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, karena cintanya mereka kepada Engkau, karena begitu mereka bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, karena betapa banyak nikmat yang Engkau telah berikan kepada mereka, karena Engkau telah berikan kepada mereka, sehingga mereka menyebut-nyebut nama Engkau. Lantas Allah bertanya lagi, mereka tuh minta apa sebenarnya? Maka malaikat mengatakan, mereka meminta surga. Allah tanya lagi, apakah mereka telah melihat surga?
Malaikat mengatakan, belum pernah ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, wahai malaikatku, mereka tuh takut akan apa? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, mereka takut akan neraka-Mu. Allah bertanya lagi, wahai malaikatku, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Malaikat mengatakan, ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka-Mu. Maka Allah SWT sampaikan, fas'adu bi'amalamul jannah, saksikanlah mereka akan mendapatkan surga. Hadirin yang mulia, bahkan ketika itu malaikat mengatakan, ya Allah, ada seorang fulan, si fulan itu cuma datang begitu saja, tapi tujuannya lain. Itu bagaimana? Maka Allah SWT berfirman, humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah ahli-ahli majelis sejati yang tidak akan celaka orang-orang yang bersama dengan mereka. Hari mulia, maka hari mulia, insya Allah kita Allah SWT jadikan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang celaka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir hari mulia, tujuan kami juga datang ke masjid ini untuk menyampaikan pentingnya kita memakmurkan masjid. Pentingnya kita memakmurkan masjid. Alhamdulillah kita lihat sekarang bangunan masjid sudah bagus, tiang-tiangnya yang kokoh, berdiri tegak, sudah pasang tegel. Insya Allah sisanya nanti Allah SWT akan cukupi, Allah SWT akan cepat selesaikan pembangunan ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah makmur dari segi bangunan, dan hari mulia kita juga harus makmurkan masjid ini dari segi amalan. Dari segi amalan. Jangan sampai ketika masjid ini sudah makmur dari segi bangunan, tapi orangnya semakin berkurang. Maka hari yang mulia, bagaimana supaya masjid itu makmur? Maka para ulama kita menyebutkan ada 4 hal. 4 hal untuk memakmurkan masjid, atau 4 hal yang dapat memakmurkan masjid. Yang pertama, di dalam masjid itu ada dakwah ilallah. Seruan untuk mengajak kepada Allah, bukan kepada golongan-golongan, bukan kepada partisan, tetapi menyeru kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, dikatakan masjid itu makmur, atau cara menghidupkan masjid supaya dia makmur. Yang kedua yaitu hidupkan ta'lim wa ta'alum. Ada belajar dan mengajar. Jadi kriteria masjid itu makmur, atau cara juga untuk bikin masjid itu makmur, hidupkan ta'lim wa ta'alum, hidupkan belajar dan mengajar. Ada suasana mengaji, mungkin TPQ, Iqra, Al-Quran, atau pengajian ibu-ibu majelis taklim, pengajian mingguan, bulanan, pengajian juga bapak-bapak, atau datangkan ustadz-ustadz kondang dari luar, supaya masjid ini makmur hadirin mulia. Yang keempat, yang berapa tadi? Ketiga. Nah, yang tadi kedua ta'lim wa ta'alum, yang ketiga zikir wal ibadah. Hidupkan di dalam masjid itu zikir dan ibadah. Perbanyak zikir, perbanyak ibadah, salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Salat mungkin salat isya, tapi salat subuh jangan langsung pulang, zikir dulu, menunggu sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat. Kita hidupkan masjid ini dengan apa namanya? Zikir dan ibadah. Terus yang keempat, yang terakhir, masjid ini dikategorikan masjid yang makmur, atau cara untuk membuat masjid ini makmur dengan khidmat. Apa itu khidmat, Pak? Pelayanan. Sebagaimana di Masjidil Haram sana, ya, banyak orang bikin pelayanan untuk jemaah-jemaah masjid. Ya. Ada air zam-zamnya. Ketika orang berbuka puasa, di masjid sudah disediakan makanan, minuman. Maka bagaimana pengurus masjid di sini juga betul musyawarah, mungkin adakan puasa Senin Kamis, adakan perkhidmatan atau untuk berbuka, supaya ada suasana, Pak, supaya orang-orang betah di masjid. Insyaallah, Pak. Ada juga sebagian masjid itu sudah meniru sebagaimana amalan Masjid Nabawi, sebagaimana amalan Masjid Al-Mukarramah di Ka'bah sana, di Mekah Al-Mukarramah, seperti di Yogyakarta itu Masjid Jogokarian. Itu disediakan fasilitas, ya, ada airnya, ya, supaya orang-orang betah.
Nah, 3 amalan ini kalau kita betul-betul laksanakan, yaitu pertama silaturahmi, sering hadir di majelis ilmu, dan yang ketiga sering memakmurkan masjid, insya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat orang senantiasa bolak-balik dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah orang beriman. Kalau kita mau ingin meyakinkan diri kita betul-betul beriman, Pak, rajin-rajin ke masjid. Insyaallah ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan.